Halo, selamat pagi, siang, sore, malam. Kita ketemu lagi di sesi berikutnya. Sesi ini kita akan membahas tentang basic accounting, equation, dan tipe accountingnya. Tipe accountnya. Ya. Jadi di sini Sergio akan bahas tentang yang apa akan kita lakukan saat nanti kita bakal UTS. Jadi ini teorinya. Nanti sebelum UTS kita akan ketemu, kita akan latihan untuk perhitungannya seperti apa, ya. Oke. So, apa sih accounting equation? Accounting equation adalah persamaan akuntansi. Persamaan akuntansi ini melibatkan 3 akun besar. Pertama aset, kedua liabilities, yang ketiga equities. Ini kita udah ada bahas harusnya di pertemuan-pertemuan sebelumnya ya. Tapi di sini kita akan coba bahas lebih dalam lagi. Aset sendiri itu adalah apa yang dimiliki oleh bisnis, seperti cash, inventory, equipment. Kalau liabilities apa? Liabilities adalah bisnis yang kita utang atau kita punya kewajiban harus bayar. Equity itu shareholder equity apa? Itu adalah owner yang punya aset setelah liabilities dikurangin. Jadi intinya equity adalah aset yang dimiliki setelah pembayaran liabilities, termasuk investasi atau retain earning. Contoh lebih dalamnya gimana? Next. Oke, ini kenapa penting? Jadi persamaan akuntansi, di sini Sergio udah coba bagi menjadi rumusan atau formula seperti di atas ini. Ya, dapat dilihat. Di sini Sergio sudah berikan ada aset sama dengan liabilities ditambah owner equities. Jadi besarnya aset harus sama dengan liabilities ditambah owner equities. Persamaan ini menunjukkan bahwa semua yang dimiliki oleh bisnis adalah aset secara finansial, yang dimana atau dapat dikatakan meminjam uang, yaitu liabilities, atau investasi dari owner atau owner equity. Gimana nih maksudnya? Maksudnya gini, kita sebutkan ini sebagai double entry accounting. Maksudnya apa tuh, Sir? Maksudnya adalah setiap transaksi akan efek kurang lebihnya terhadap 2 akun, tapi membuat persamaan ini tetap seimbang. Jadi, setiap transaksi pasti akan melibatkan 2 nama akun, tapi tetap membuat persamaan ini balance atau berimbang. Sebagai contoh, kita menginvestasikan $10.000 dari uang kita. Namanya investasi $10.000. $10.000 ini kan berupa uang, ya kan? Masuklah ke aset. Nah, investasi tadi dikatakan bahwa owner equity itu masuk ke dalam investment. Berarti apapun yang berbau invest, dia masuk ke equity. Berarti gimana? Asetnya nambah, cashnya nambah. Iya kan? Nih, asetnya 10.000. Tambah, ada tambahannya, sorry. Kita ulang dulu. Setelah investnya sekian, di soal kedua, take 5.000 loan. Kita kita meminjam uang. Kita minjam uang. 5.000. Berarti aset sama dengan cash owner tadi, investment, sama loan. Nih, liabilities kan? Loan. Liabilitiesnya 5.000. Cashnya secara equity 10.000. Jadi secara simpelnya, jika dikatakan liabilitiesnya adalah 5.000 dan owner equity-nya adalah 10.000, berarti total asetnya adalah 15.000. Kenapa? Karena yang pertama si equity tadi itu
menyebutkan bahwa di sini equity adalah 10.000, liability-nya 5.000. Dalam bentuk apa? Dalam bentuk uang. Dalam bentuk uang. Sama. Duanya uang nih. Ya, keduanya uang. Uang masuk ke aset. Jadi, setiap transaksi yang dimiliki adalah liabilities ke aset. Yang ini, yang ini equity ya. Ini equity, aset. Yang ini liabilities ke aset. Sama ya, sama-sama nambah. Sama-sama nambah. Oke. Next kita lanjut nih. Nah, ini kalau tadi mungkin teman-teman pada saat persamaan masih bingung. Ini ada komponen breakdown atau pembahasan komponennya. Ada 5 yang penting. Ada 5 hal yang penting. Asset, liabilities, owner equities, revenues, expenses. Ya, ini ada 5 yang penting. Aset. Aset dibagi atas beberapa bentuk. Salah satunya adalah current asset atau aset tetap. Ya. Atau aset tetap. Bukan aset tetap, sorry. Aset lancar. Ya, aset lancar. Jadi cepet nih. Current aset tuh cepet. Di mana aset ini diprediksi atau diekspektasikan akan hangus atau habis dalam waktu 1 tahun. Ya, jadi apapun yang kira-kira cepet banget movingnya masuknya ke current asset. Salah satu contohnya cash. Uang tuh ya, uang tuh masuknya ke current asset. Karena ya kayak kalian pun pegang pasti sehari-hari mengeluarkan uang, entah itu jajan, entah itu ngapain, entah itu kamu nge-Gojek, nge-Grab, gitu ya, nge-GoFood, apapun kan kamu ngeluarin uang tuh. Nah, makanya uang itu salah satu aset yang mobilitasnya tinggi. Makanya dia masuk ke current asset karena umurnya pasti nggak lebih dari setahun. Ya, cash. Uang dalam bentuk cash tapi ya. Nah, ada non-current asset atau fixed asset. Nah, ini adalah aset-aset yang kurang lebihnya akan habis setelah 1 tahun. Misalkan PP&E, itu ada building, ada land, ada machine, ada vehicles, ada furniture. Ada teknologi dan equipment. Ada intangible asset. Intangible asset tuh aset yang tidak terlihat atau tidak ada bentuknya seperti paten, goodwill, software, atau trademarks ya. Merek dagang gitu ya. Misalkan kayak gitu. Kurang lebihnya kayak gitu ya. Itu kalau yang non-current asset atau fixed asset. Lalu ada current liabilities. Nah, kita udah masuk ke liabilities. Liabilities itu sebenarnya paling gampang kalau kalian dengar itu secara kita punya utang. Nah, ini. Utang dalam bahasa accounting akan kami atau kita sekarang akan selalu sebut dengan namanya account payable. Ingatnya apa? Payable. Yang bisa dibayarkan atau yang akan terbayarkan. Itu masuknya ke utang. Ya, utang. Jadi itu utang tuh. Account payable. Jadi semua yang berbau hutang itu masuknya liabilities. Ya, kalau ada payable, ada loan, itu liabilities. Ya. Nah, ada non-current liabilities itu apa? Banyak. Salah satu contohnya jangka panjang. Yang tadi jangka pendek sama kan? Current itu jangka pendek, non-current itu jangka panjang. Intinya gitu. Bentuknya apa aja teman-teman bisa lihat di slide-nya. Ya. Nah, next ada equity. Equity itu lebih masuknya ke dalam korporasi atau biasanya sebuah investasi. Nah, kita bisa sebutkan ini sebagai owner capital, owner investment, owner drawing. Jadi secara personal dia mengambil uang. Gitu, cekring kecing gitu ya. Net income, net loss. Ingat net ya. Kita nggak ngomong income-nya. Kita ngomongin net. Udah fix. Net itu berarti udah after tax, udah potong ini, potong itu, potong ini, operasional dapatlah net. Ya, net. Nah, ini secara garis besar. Ini secara garis besar ya, teman-teman bisa pause aja untuk dicek atau di screenshot.
ya. Nah, setelah 3 tadi kita masuk ke revenue. Revenue itu adalah total uang yang diterima dari bisnis sebelum beban, ya. Jadi revenue itu adalah pendapatan penjualan apalagi ya. Pokoknya any kind of itu, ya. Di mana dia itu menambahkan owner equity. Ya, menambahkan owner equity. Kenapa? Karena dia mencerminkan pendapatan dari bisnis yang terus tumbuh. Revenue di financial statement atau di pembukuan keuangan itu ditemukan di income statement paling atas biasanya. Cara dapetin net income adalah revenue dikurang expense. Jadi untuk dapetin net income tadi yang ada di equity itu harus ada revenue. Makanya di sini dibilang revenue adalah sesuatu yang menambahkan owner equity. Karena kalau makin tinggi makin tinggi revenue, makin tinggi net income. Makin kecil revenue dan makin besar expense-nya, dia akan dapatnya net loss. Yang tadi profit, yang ini loss. Ya. Ini contoh-contohnya aja. Teman-teman boleh baca, boleh screenshot, boleh pause, boleh dipelajari. Expense. Nah, expense ini adalah semua beban-beban. Apapun bentuk bebannya masuknya ke expense. Apapun. Ya, karena expense sendiri masuknya untuk mengurangi untung atau mengurangi profits. Yang dimana tugasnya mengurangi owner equity. Berarti dia berdampaknya di owner equity. Ya. Beban sendiri tidak menciptakan aset. Dia tidak menciptakan aset. Tapi dia mewakili pergerakan penggunaan aset atau jasa untuk mengenerate atau untuk menumbuhkan revenue itu sendiri. Ya. Beban di dalam financial statement ini muncul di income statement yang digunakan untuk mendapatkan net profit. Ya, di mana net profit itu atau net income, revenue dikurang expense, rumus yang tadi. Ya, jadi beban itu adalah sesuatu yang mengurangi owner equity. Ini contoh-contohnya. Bisa dibaca, bisa di pause, bisa di screenshot untuk disimpan. Ya. Nah, ini sekarang aturan main dari accounting equitation atau persamaan accounting. Aturan dari persamaan accounting. Ada dual aspek konsep that every financial transaction affect at least two. Ini yang tadi ya, double entry atau dual entry yang tadi kita sebut. Ya, ada dua akun yang terdampak dalam minimal ada dua akun yang terdampak dalam satu financial transaction atau transaksi keuangan. Ini guna untuk dapat menjamin persamaan akuntansi ini balance atau seimbang. Ya. Aturan pertama itu ada two side nature, di mana pasti ada dua sisi secara naturnya, ada dua sisi yang terdampak. Aturan kedua, ini harus balance atau dalam setiap transaksi harus seimbang. The key is a balance. Kunci aturannya apa? Setiap debit itu harus memiliki persamaan kredit dengan angka yang sama atau dengan nominal yang sama, ya. Di mana setiap transaksi harus tercatat dari dua perspektif atau dua sisi. Ya. Persamaan accounting pun juga harus menjamin keseimbangan itu sendiri. Lalu financial statement pun itu harus reliable dan komplit. Jadi kalau nanti pada saat pengerjaan pembukuan itu ada yang bolong-bolong, nah itu udah pasti nggak bisa itu, karena pasti dia nggak balance. Karena kan tadi apa, konsep tadi yang diberikan itu harus sama-sama melibatkan minimal dua akun, dimana dua akun itu bisa dari sisi kiri dan kanan, ya. Pokoknya dalam satu transaksi melibatkan satu akun, gitu ya. Ini adalah salah satu contoh. Nanti kita akan bahas ini ke depan, tapi ini untuk pegangan teman-teman aja dulu. Aset itu normal balance-nya di debit. Kalau dia di debit berarti dia naik. Kalau dia bertambah berarti dia di debit. Kalau dia berkurang berarti dia di kredit. Liabilities itu normal balance-nya di kredit. Jadi kalau dia bertambah di kredit, berkurang di debit.
Equity bertambah di kredit, berkurang di debit. Revenue bertambah di kredit, berkurang di debit. Expense jika dia bertambah di debit, berkurang di kredit. Gitu ya. Oke. Any question? Dan tentunya in the end of the video, sangat disarankan kalian bertanya supaya menjamin absensi kalian aman. Ya, instead of di Moodle sudah ada untuk sistem absensinya, tapi baiknya teman-teman juga memberikan komen di bawah atau like the video. Ya, supaya ketahuan bahwa kalian sudah menonton video ini dan terabsensi dengan baik. Dan mohon dipelajari sangat karena minggu depannya saat kita bertemu, kita akan mulai melakukan simulasi pekerjaan praktek. Ya. Jadi teman-teman, thank you for the attention. Silakan dipelajari videonya dengan baik. Jika ada pertanyaan, silakan di komen atau kita tanyakan langsung saat kita ketemu di kelas. Ya, silakan di komen juga supaya nanti saya bisa bahas langsung di kelas. Baik, terima kasih banyak. Tanpa berlama-lama, saya akhiri kelasnya. Selamat pagi, siang, sore, dan malam. Sampai jumpa lagi. Bye. See you. God bless you all.